Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 13.21, maka webinar akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Noval Herilanto dan saya di sini bertugas sebagai host. Dan di sini sudah terdapat Saudara Hamdan Azani sebagai moderator dan Saudara Alfriansyah sebagai presenter. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Hamdan Azani sebagai moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hamdan Azani. Pada webinar kali ini materi yang akan disampaikan adalah tutorial VFX sederhana. Jadi materi yang akan disampaikan nanti yaitu bagaimana cara membuat visual effect yang sering kita lihat pada film-film atau bioskop-bioskop atau acara-acara di TV menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects. Pemateri yang akan mempresentasikannya adalah Muhammad Alfriansyah. Jadi Mas Alfi ini lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2020. Mas Alfi ini sudah menggunakan After Effects dan menggunakan Premiere Pro pada kelas 7 SMP. Jadi pengalamannya sudah banyak. Jadi bisa dibilang Mas Alfi ini sudah sangat mahir dalam menggunakan Adobe After Effects dan juga Premiere Pro. Jadi untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Apakah suaranya izin share screen ya? Baik, apa PPT saya sudah terlihat? Terlihat jelas. Oke. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial visual effects sederhana dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects. Nah, yang akan ini dengan praktek, kita langsung praktek. Sebelum kita belajar nih, kira-kira apa sih itu visual effect? Nah, mungkin kalau yang udah sering nonton film action kayak film superhero atau film sci-fi gitu pasti udah familiar dengan visual effect. Nah, buat yang nggak tahu apa itu visual effect adalah disingkat VFX adalah proses di mana pencitraan membuat atau memanipulasi luar konteks dari rekaman aksi hidup dalam pembuatan film. Tapi ini definisinya ada rada ribet. Yang gampangnya itu adalah intinya kita membuat sesuatu yang nggak bisa dibuat pada saat proses syuting, tapi itu bisa kita edit di dalam proses pengeditan video. Misal contoh kayak efek ledakan. Selanjutnya ada efek petir atau misalnya terbang, efek segala macam. Nah, itu tuh dibuatnya pakai visual effect, lebih gampang. Juga visual effect itu dia berguna buat mereduce cost-nya. Karena kalau misalnya kita ngebuat kayak efek ledakan atau efek yang lain-lain secara langsung, itu tuh bakal gede banget. Terus anggur merah juga kena. Iya, kenapa emang? Kan ini, aku pengen. Nah, ini adalah contoh visual effect. Nah, ini saya ambil dari contoh klip dari film Captain America. Cuman saya lupa ini yang Winter Soldier atau yang mana gitu. Nah, kita lihat sendiri kalau misalnya kita nggak pakai visual effect, itu bayangin aja aktor penggantinya tuh harus gelantungan di atas kereta. Dan itu kan keamanannya kan sangat dipertanyakan kan. Terus apalagi cost-nya juga gede banget. Kita harus nyewa kereta, nyewa rel, terus harus ke
gunung es, ditambah lagi cost dari konsumsinya itu juga pasti diperhitungkan kan. Sedangkan kalau misalnya kita belajar visual effects, kita cuma tinggal kayak misal adegan ini kan dia gelantungan di atas kereta, nah kita cuma bisa gelantungan di atas uh, tempat gedung tertutup indoor dengan semuanya itu tuh dicat warna hijau gitu, pakai green screen. Kalau misalnya kita nggak bisa pakai warna hijau, kita bisa pakai warna biru atau merah. Sebenarnya kalau green screen itu tuh dia ada tiga macam. Sebenarnya kita bisa pakai warna merah, biru atau hijau. Cuman yang paling sering dipakai itu ada warna hijau. Nah, yang paling jarang itu ada warna merah. Kenapa orang jarang pakai warna merah? Karena kalau warna merah itu tuh dilemanya, dia tuh suka mirip sama warna kulit. Jadi kalau misalnya latar belakangnya merah, terus merahnya hilangin, terkadang kulitnya itu suka hilang gitu. Kalau warna biru itu biasa dipakai kalau misalnya bajunya hijau. Kalau bajunya hijau, dia pakai warna latar belakangnya biru. Nah, kalau ini kan contohnya lihat, Captain America itu kan bajunya biru kan. Kalau misalnya kita pakai latar belakang biru, ntar hilang itu. Dia jadi tameng melayang kalau misalnya kita pakai warna biru. Makanya dia pakai warna hijau. Dua, kenapa hijau paling sering dipakai? Itu karena emang bagian tubuh kita tuh kan nggak ada yang warna hijau, jadinya gampang. Nah, di sini kita pakai dua macam aplikasi. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro CC, kemudian Adobe After Effects CC. Di sini saya pakai yang versi CC. Sebenarnya ada lagi versi yang lebih enteng, itu versi CS. Kalau misalnya kalian nggak kuat pakai yang CC, karena sejujurnya software ini tuh lumayan berat banget. Paling kalau misalnya kalian mau maksain pakai CC, itu pakai tahun-tahun yang lama. Kayak misalnya tahun 2014 atau 2016. Di sini saya tuh pakai tahun yang 2018. Atau ada software alternatif lain, kalau misalnya kalian nggak kuat pakai Adobe, itu bisa pakai Sony Vegas. Saya dulu pakai Sony Vegas. Nah, itu tuh enteng banget Sony Vegas. Jadi kalau misalnya kalian spek laptopnya minimum banget, itu bisa pakai Sony Vegas. Kemudian praktek. Nah, kita kan tahu sendiri ya, visual effect itu kan dia banyak banget kan contoh-contohnya, kayak misalnya efek ledakan, efek segala macam lah, petir gitu. Nah, di sini tuh saya ingin coba tuh efek yang lain gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada nonton film Doctor Strange di sini. Kalau misalnya udah nonton film Doctor Strange ini, itu pasti kalian tahu kira-kira tuh yang ikonik dari filmnya itu apa sih? Yang ikoniknya itu tuh adalah portalnya. Pertama saya nonton film ini tuh saya bingung gitu. Ini gimana cara buat portalnya? Ini tuh keren banget kan, lihat dari detail-detailnya nih. Terus segala macamnya itu, wah itu keren banget. Terus apalagi kalau misalnya yang kemarin udah nonton Endgame, udah tahu sendiri kan itu portal semua kan. Nah, sekarang kita akan coba belajar cara bikin portal tersebut. Oke, kita langsung praktek aja. Pertama kita buka dulu nih software Premiere Pro sama Adobe After Effects. Nah, akan saya langsung praktekkan saja di sini. Pertama kita buka software dari Adobe Premiere Pro-nya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian, saya sebenarnya udah ngebagiin stock footage-nya. Kalau misalnya kalian mau mencoba nih, di sini sudah saya bagikan. Jadi kalian bisa nyoba langsung sendiri di rumah dengan melihat rekaman video yang sudah saya di-share di YouTube nanti. Jadi yang pertama adalah, kita kan mau bikin portal ya. Nah, itu sebenarnya bikin portalnya, kita harus masukin background dulu nih. Kira-kira kita mau buatnya di mana, atau misalnya di kamar, di jalan, atau di mana. Nah, itu tuh bebas banget mau di mana. Nah, di sini saya akan coba pakai background ini, karena emang saya adanya yang ini aja. Nah, ini kita masukin ke sini dulu. Nah, kita ambil videonya aja di sini, karena kita nggak butuh suaranya. Kita bisa klik ini. Kalau misalnya kalian butuh suaranya aja nih, kalian bisa klik ini nih. Maaf kalau misalnya saya kecepatan, nanti kalian bisa lihat di YouTube lagi. Nah, ini kan videonya kan gerak kan. Sebenarnya bisa aja sih saya bikin gerak, cuman karena waktunya tidak sempat. Jadi ntar akan saya freeze di satu frame, jadi kayak gambar gitu. Jadi kita bikinnya di satu frame aja. Nah, udah kita masukin di Adobe Premiere Pro.
tunggu dulu. Jadi sebenarnya tuh aplikasi visual effect itu tuh sebenarnya dipakainya tuh Adobe After Effects aja. Kenapa saya pakai Premiere Pro juga? Karena di sini nanti saya ada proses color grading. Jadinya tuh kalau misalnya video film itu nggak pakai color grading itu tuh nggak bakal kelihatan sinematik itu. Nah, udah kebuka Premiere Pro gini, kita langsung aja nih kita buka After Effects nih. Kita klik kanan, kemudian replace with After Effects Composition. Ntar dia kan langsung otomatis kebuka di After Effects. Kita buat project-nya, ini bebas namanya mau apa, misalnya kita tulis VCT FFX. Nah, dia otomatis nge-save project. Nah, disitu langsung kebuka. Nah, yang tadi itu nih langsung kelihatan di sini nih. Tekan spasi itu bisa buat ngeplay ya. Nah, kita cari dulu nih kira-kira mau di frame yang mana ya kita mau taruh portalnya nih. Nah, misalnya di sini nih, kita klik kanan, kemudian kita klik time, kita freeze frame. Atau misalnya kalau kalian nggak mau ribet di freeze gini, kalian bisa pakai foto aja, foto di mana gitu, udah ntar masukin ke Premiere Pro-nya, fotonya di drag ke sini, habis itu pindahin aja langsung ke sini, ntar langsung bisa. Terus tadi buka di After Effects, ntar langsung di sininya tuh gambar, jadi nggak usah ribet-ribet di freeze lagi. Nah, udah kayak gini, selanjutnya kita mau masukin portal ya kan. Nah, kalau di file yang sudah saya upload, itu sudah saya sediakan portalnya langsung seperti ini. Nah, yang bisa digunakan tuh yang background-nya hitam atau enggak hijau, green screen. Nah, terus gimana cara dapetin portal ini? Kayak contoh-contoh footage-nya itu sebenarnya kita bisa, itu tersedia banyak banget di YouTube. Kalian bisa ngeliat sendiri tuh ini banyak banget. Di YouTube segala macam nih bisa ditinggal di-downloadin aja. Kayak nih, kayak misalnya nih green screen gitu-gitu, dan saya juga punya koleksi banyak banget. Atau misalnya mau kayak explosion, itu tuh ada tersedia semua. Atau misalnya kayak ini nih Comet Kimi no Na wa, kalian juga bisa nih di-download, asalkan background-nya hitam atau enggak hijau. Nah, kalau misalnya background-nya udah hitam gini, kita tinggal drag aja ke sini, ke arah ini atau enggak ke project nih. Ntar dia langsung otomatis. Dia import. Nah, ini kan hitam nih. Coba kita majuin sedikit. Nah, udah mulai keluar kan background-nya. Nah, sekarang ini tugas kita adalah kita ngilangin yang item-itemnya ini. Cara ngilangin yang item-itemnya ini adalah kita klik mode di sini. Kemudian kita klik screen. Nah, otomatis dia langsung secara otomatis bakal hilang itemnya. Nah, sekarang kita tinggal sesuaiin aja nih, kita pasin. Kira-kira tuh kita mau portalnya di mana gitu. Sebenarnya itu gampang banget kalau misalnya kalian udah ngerti. Nah, kita pasin aja nih kira-kira di mana ya. Nah, misalnya kita taruh di sini. Coba kita play sebentar. Kita preview. Dia bakal kayak gimana nantinya. Nah, dia bakal kayak gini. Cuman kan ini kan ibaratnya, maaf nge-lag. Nah, ini kan masih belum rapi ya, tuh lihat. Ini tuh kita nggak ketahuan nih di tong sampah nih depannya ada percikan-percikan. Jadi tuh kita nggak tahu nih sebenarnya portalnya tuh di depan atau di belakang. Nggak rapi gitu. Ibaratnya kayak masih sinetron banget lah gitu. Nah, ini tuh bisa caranya itu kalau saya di masking. Mungkin kalau orang yang nggak familiar dengan dunia editing, mungkin bisa disebut aja di crop lah intinya. Jadi tuh yang di depan tong sampah ini kita crop nih. Jadi seakan-akan si portalnya di belakang. Kita langsung coba. Nah, di After Effects itu kalau nge-crop itu gampang banget. Tinggal pencet pen tool di sini, tinggal di klik. Kita gedein dulu. Kita sesuaiin aja. Kita zoom lagi. Kita klik di sini. Kita zoom out, kita klik. Bentar. Maaf, saya salah, ini saya pakai shape layer. Sebelum tadi pencet pen tool, kita harus pencet dulu nih yang tadi yang doctor strange-nya itu, karena kan kita mau nge-crop
si ininya kan kalau nggak dipencet jadinya nggak bisa. Jadi malah kebentuk shape. Nah kalau dia pencet dia langsung benar. Ini mah udah tinggal ikutin aja sesuai alurnya gitu. Nah udah. Nah cuman ini kan dia yang ke crop malah ininya kan, malah keambil ininya kan. Itu gampang banget, tinggal kita buka max di sini, terus kita invert, kita balik. Nah, udah dibalik, udah deh, tinggal kita coba kita play. Nah, dia jadi di belakang kan, udah nggak kelihatan di depan lagi. Nah, terus masalah yang kedua itu adalah di sebelah kanan. Kalau kita lihat di sebelah kanan, lihat tuh, ada yang ngelebihin ini kan tembok, dan itu tuh dilihatnya nggak enak banget. Makanya kita harus sama, kita tinggal masking lagi aja. Kita klik ini yang tadi nih portalnya di sini, di tempat ininya. Terus kita asal aja di sini nih biar rapi gini. Cuman pas udah max gini kita nggak invert. Kalau invert ntar yang ininya juga ke invert, tapi kita add subtract. Jadi kalau subtract itu maksudnya tuh kayak gimana ya? Dia tuh kayak sub invert gitu. Jadinya kalau misalnya kita invert lagi, yang ini ke invert supaya pakai subtract, jadinya yang ini juga nggak ke invert. Intinya mah gitu. Coba-coba aja sih sebenarnya. Nah kita lihat. Nah itu udah nggak nabrak lagi kan. Tapi ada kayak edges-nya tuh masih nggak rapi. Kenapa? Kita lihat. Kayak hasil katanya tuh nggak rapi gitu. Nah, dari ini tuh sebenarnya bisa kita rapihin. Yang dimana pinggir-pinggirannya itu kita jadiin shove gitu. Caranya itu dari yang max 2 ini nih, kita pencet. Kita atur fadernya. Nah, lihat kan itu kan tuh, lihat kelihatan banget kan itu kayak ngekat banget tuh, ngekat kan. Nah, itu bisa kita atur nih jadi perhalus ujungnya. Nah, udah kayak gini jadi nggak kelihatan lagi. Nih, coba kita review. Ini maaf, agak nge-lag, emang nge-lag karena ini benar-benar berat banget aplikasinya. Nah, itu dia udah rapi tuh, jadinya nggak kotak gitu. Nah, udah kotak, karena udah kayak gini. Kira-kira yang kurang itu apa sih biar dia bisa kelihatan kayak sinematik gitu. Gitu kan, sedangkan ini kan kayak intensitas cahayanya tuh kurang gitu. Jadi biar supaya kelihatannya natural looking, jadi tuh kita tuh harus buat cahaya secara cahaya buatan gitu intinya. Nah, cara cahaya buatannya itu kalau saya itu ngakalinnya pertama saya buat shape dulu. Nah, udah shape gini, mencet ini eclipse tool gitu, kayak buat bikin shape eclipse gitu. Kita ambil warnanya sesuaiin aja. Misalnya kalau cahayanya biru pakai biru, ini kan kuning-kuning gitu kan, kayak gini lah ya gitu. Nah, udah kita shape layer kan di sini ada eclipse yang tadi kita buat. Nah, di fill opacity-nya kita turunin seakan-akan jadi dia tuh kayak cahaya gitu. Kurang lebih gini lah ya, kayak cahaya gitulah ya. Nah, udah opacity-nya diatur, kita lihat dulu. Nah, ini kan edges-nya itu kan masih kurang rapi kan. Kayak ibaratnya tuh cahayanya lah kok ada gininya gitu, nggak natural banget kan. Nah, itu tuh sama aja kayak tadi yang kita ngelakuin ini. Kita masking lagi, kita crop. Nah, jadi tuh ujungnya kita crop, terus di ujungnya itu kita perhalus. Nah, caranya itu sama aja kayak tadi. Pencet yang ininya ya, shape layer-nya. Kemudian kita klik
kalau pen tool itu digambar satu-satu, cuma kan ini kan langsung bulat aja. Jadi kita pakai bulat aja ini. Eclipse tool. Nah, ini terus dipencet ke max. Kalau misalnya kalian mencet ini tuh bikin shape lagi. Ini jadi, kalau ini jadi tool create masking alias kita crop. Kita lihat. Nah, crop kan. Di situ kita sesuaiin aja. Kira-kira cahayanya mau kayak gimana itu, atau misalnya mau diperbesar, perkecil, segede apa intensitasnya. Nah, udah kayak gini, ya kita atur kayak tadi. Ini kan ada max, fadernya itu kita atur supaya dia kelihatannya natural gitu, nggak buatan banget. Nah, dia kelihatan kayak cahaya kan, tuh udah nggak apa namanya, nggak kayak edges-nya tuh udah rapi tuh, lihat cahaya kan. Nah, cuman di sini tuh saya rasa di mata saya tuh rada kurang, itu portalnya tuh kurang terang itu. Nah, saya cara ngakalin biar lebih terang adalah, jadi si portal ini saya timpa, jadi itu udah terang ditambah terang lagi. Nah, caranya adalah diduplikat aja nih yang tadi, yang portalnya kita duplikat. Mana ya? Kalau saya langsung aja Ctrl D nih, Ctrl D, terus ke duplikat. Nah, saya duplikat lagi 2 kali, tuh jadi lebih terang kalau kalian lihat. Jadi free view-nya itu kayak gini. Nah, sekarang yang perlu dilihat lagi adalah, kita lihat nih, ini kan portalnya belum keluar, tapi cahayanya udah ada. Nah, ini gimana nih cara ngakalinnya supaya nggak kayak gini gitu. Caranya adalah kita buka lagi nih yang step layer tadi nih, yang apa namanya, konten Eclipse yang tadi nih, kita atur nih opacity-nya di per setiap detiknya. Nah, jadi yang keuntungan After Effects ini adalah kita bisa gunain fitur namanya keyframe. Keyframe itu tuh kita bisa atur intensitasnya sesuai waktu nih. Misalnya nih, di detik ke-0 nih, ini kan detik ke-0. Kita bisa atur dulu nih intensitasnya misalnya 0. Nah, udah mulai ini kita lihat nih, udah mulai kelihatan segini, tambahlah intensitasnya dikit. Cahaya-cahaya dikit lah. Nah, udah gitu udah mulai kesini lagi, tambahin lagi cahayanya. Nah, udah mulai banyak, baru kita cahayanya kita kasih ke 20% lah ya opacity-nya. Nah, kegedean kayaknya 15 lah ya. Bentar. Di sini 15. Coba lihat dulu preview-nya. Ya, oke lah ya. Nah, ini tuh bisa kita klik F9 biar jadi dia lebih smooth. Diklik aja F9 di di blok dulu. Nah, udah mulai udah rapi nih. Nah, udah proses ini, sebenarnya proses visual efeknya udah beres. Tinggal di atur aja nih color-colornya ini nih di Premiere Pro, karena ini kan lihat nih, ini tuh direkamnya kan datar banget kan. Nah, kita buat jadi suasananya tuh kayak suasana yang lain. Nah, itu pakai Premiere Pro. Langsung aja kita buka Premiere Pro. Nah, dia tuh otomatis tuh udah keedit yang tadi. Bentar, kok ini enggak ini cahayanya ya. Nggak save. Nah, udah save. Nah, otomatis dia tuh, jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi Adobe, dia tuh udah saling sinkron satu sama lain. Itu keuntungannya Adobe. Nah, habis ini tuh kita ke color aja langsung buat ngatur color-nya, kira-kira enaknya gimana. Lagi
Loading, sabar, not responding. Bentar. Di Adobe Premiere Pro atau After Effects, responding itu udah sangat biasa, jadinya udah nggak heran lagi. Nah, kita klik nih yang tadi nih, file yang udah kita edit. Nah, misalnya sekarang nih, kira-kira ini kita mau color grading-nya, mau suasananya kayak gimana. Kalau kita lihat sendiri kan kayak film-film itu kan sebenarnya kan dia kalau direkam atau di syutingnya itu kan semuanya datar ya. Sebenarnya kayak film-film horor. Kayak film horor itu kan kalian lihat sendiri kan rata-rata gelap-gelap semua kan. Itu sebenarnya dia tuh syutingnya mah datar. Nah, kenapa dia rada gelap-gelap gitu? Itu tuh karena dia ngeditnya di color grading-nya. Semua film tuh sebenarnya direkamnya datar. Kayak misalnya Joker itu tuh dia color grading-nya teal and orange. Jadi itu semua environment-nya, belakang-belakangnya itu tuh dibikin rada teal, tapi kulitnya itu dibikin orange gitu. Soalnya kan si orange sama biru itu kan dia kan warna komplementer kan. Kalau misalnya warna komplementer disatuin, yang satu warna di depannya itu tuh atau warna lainnya itu yang berlawanannya dia kan kelihatan lebih ngejreng itu, makanya terciptalah teal and orange gitu. Nah ini tuh saya mau coba buat dia tuh rada gelap. Nah ini kita bisa langsung pakai curve. Nah di curve ini tuh intinya ada 3 bagian. Di sini highlight, sini mid skin tone atau mid tone. Di sini ada shadow. Nah kalau shadow itu tuh buat ngatur kayak shadow-shadownya ditambahin atau dikurangin. Tuh kayak ini kan shadownya nambah semua kan. Kalau highlight itu cahaya mataharinya kita mau kurangin atau turunin. Kalau skin tone atau mid tone, nah itu tuh sebenarnya ini buat mutihin kulit. Kalau misalnya kita ngerekam nih ya, kulit kita tuh kayak rada kusam gitu, nah itu tuh bisa ditekin dengan skin tone-nya itu dinaikin aja. Cuman ini kan kita nggak ada orang di sini kan, jadi nggak bisa dipraktekin langsung. Nah ini tuh saya mau bikin dia rada gelap-gelap malam-malam subuh gitu, jadi tuh saya turunin ininya. Kemudian ininya saya naikin dikit. Ini mah sesuai selera ya, bebas kalian mau kayak gimana gitu. Sesuai selera kalian aja, pokoknya yang menurutnya natural gitu. Nah, udah di curve diatur, kita ke basic correction. Saya mau, kalau ke pagi itu kan dia kan ada temperaturnya turun gitu. Temperaturnya diatur aja. Nah, setelah itu adalah kita ke proses vignette atau vignette atau apalah namanya, pokoknya ini sebutannya gitulah. Jadi tuh sebenarnya video tuh penting banget. Vignette ini nih sebenarnya haram kalau video nggak ada vignette-nya sebenarnya, karena tuh kelihatannya tuh bakal nggak enak gitu. Dengan nambahin vignette tuh kita bisa nambahin kesan yang sinematik. Nah, caranya itu tuh kita tambahin aja nih, kita lihat nih. Jadi tuh vignette tuh dia tuh kayak pinggiran-pinggirannya gitu, edges-edgesnya gitu, ditambahin antara mau semakin terang atau semakin gelap. Tapi saya biasa pakai semakin gelap. Nah, kita tambahin aja dikit, nggak usah banyak-banyak tuh. Jadi kesannya tuh kayak lebih sinematik gitu. Kalau kalian juga ngelihat misalnya di Endgame itu kalau merhatiin, itu tuh pinggir-pinggirannya tuh gelap, itu dia pakai vignette. Poinnya, roundness-nya, shader-nya. Nah, kalau lihat ini kan nggak halus kan. Nah, shader-nya kita tambahin. Nah, sekarang yang terakhir kita balik lagi ke editing. Kan ini videonya udah jadi. Ya, selanjutnya kita tambahkan audio di sini. Kita drag aja. Nah, habis itu audionya telah masuk. Kemudian kita render into out. Nah, caranya itu tekan tombol enter aja. Atau bisa lewat sequence di sini. Ntar dia ada render into out. Baiklah, karena proses render cukup memakan waktu, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Baiklah, kepada saudara moderator, saya persilahkan. Baik, sambil menunggu rendering, mari kita buka sesi tanya jawab. Oh ya, sebelum saya mulai sesi tanya jawabnya, saya ingin mengingatkan untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan. Jika ada yang bertanya,
silahkan raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Apa ada yang bertanya? Oh baik, ada pertanyaan masuk. Jadi dari Erlin, saya mau bertanya. Baik, sebelumnya tadi proses renderingnya sudah selesai. Kita lihat dulu ya preview dari hasil yang telah kita dapat. Baik, kita preview. Nah, ini merupakan hasil yang kita dapat dari mencoba tutorial pada. Nah, kita lihat ya, kita play. Kita lihat sekali lagi. Nah, sebenarnya gampang bukan? Nah, kalau kalian lihat di film-film kan, dia itu kan di sini ada kayak tempat lainnya kan. Nah, itu tuh bisa kalian lakuin dengan sama caranya kayak sebelumnya, di masking. Jadi itu ditimpa dulu, selanjutnya di cut, di crop. Nah, habis itu pinggirannya diatur dengan max fader. Nah, itu ntar kalian langsung bisa dapet yang natural. Atau kalau kalian misalnya merhatiin di filmnya, pertama pas dia baru keluar gini, kalian blur dulu di tengahnya. Saya ngeliat di filmnya, itu dia di blur dulu. Nah, setelah berapa lama, blurnya dihilangin. Jadi itu kasih Gaussian blur dulu, setelah itu blurnya dihilangin. Nah, ntar kalian akan dapat persis kayak yang di film Doctor Strange, seperti itu. Nah, baiklah, saya kembalikan ke moderator. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Jadi saya bacakan kembali. Pertanyaan itu dari Erlin. Saya mau bertanya, selain dapat free VFX dari link YouTube, dari mana lagi ya? Atau bisa gak sih bikin VFX sendiri? Terima kasih. Jadi bagaimana, apakah sudah jelas, saudara presenter? Sudah jelas. Baiklah, saya langsung jawab saja. Sebenarnya untuk free VFX, selain dari YouTube, itu kita bisa bikin sendiri. Nah, sebenarnya yang dari YouTube itu, dia tuh bikin sendiri, yaitu lewat efek, kemudian ada trapcode particular. Nah, trapcode particular itu tuh, dia tuh aplikasinya berbayar sebenarnya, dan buatnya juga rada ribet kalau buat pemula. Jadi saya sarankan untuk, karena di YouTube tersedia secara gratis, lebih baik kita lihat di YouTube aja. Kita ambil aja, karena kan dia juga nyediainnya secara gratis kan. Kayak contohnya misal saya di sini, saya punya banyak banget stock footage. Nah, ini semua saya ambil dari YouTube. Sebentar loading terlebih dahulu. Nah, kayak banyak banget kayak gini nih, dia tersedia green screen dan macam-macam gitu. Seperti ini. Mungkin bisa langsung dipraktekkan di After Effects. Sebentar. Tadi kan kita kan memakai ini ya, metode screen. Nah, sekarang coba saya kasih tahu gimana kalau misalnya adanya green screen tuh di YouTube-nya. Atau di kalian adanya tuh green screen gitu yang kalian dapat. Nah, pertama tadi seperti awal new project, selanjutnya kita ambil dulu background-nya. Tinggal drag aja sebentar, post text import emang agak berat. Itu sudah masuk ya. Selanjutnya kita tarik ke sini nih. Nah, habis itu langsung terlihat di sini. Karena itu tersedia banyak banget ya di YouTube. Itu tuh bisa kita pakai aja langsung. Misalnya nih, kita pakai ini. Kita masukin di sini, langsung drag. Nah, ini kan dia kan di atas kan ya. Karena yang di atas ini kan pasti di depan kan. Nah, ini kita hilangin dulu green screen-nya. Gimana cara hilangin green screen? Kalau misalnya kita pakai background hitam, ini kan kita bisa pakai mode selanjutnya screen, atau kalian sesuaikan aja. Misalnya mau overlay atau itu kalian coba-coba aja. Ntar pasti kalian menemukan yang paling baik. Nah, kalau misalnya green screen itu tuh pakai efek. Kita klik dulu, kemudian efek.
Selanjutnya key light. Key light ini khusus buat ngilangin green screen, blue screen, atau red screen. Kita ambil screen color, kita pick colornya, dan dia akan hilang. Contohnya seperti ini. Sebentar, udah nge-lag karena ini saya preview di full. Sebentar, not responding. Nah, emang kalau free effect itu sering not responding. Kita ubah ke quarter dulu biar rada ringan previewnya. Nah, langsung hilang kan green screen-nya. Atau kalau kalian misalnya kreatif, kalian itu tuh bisa pakai misalnya efek ini, electric discharge. Di drag aja. Setelah itu dia akan proses importing. Nah, kita lihat nih. Sebentar. Ini nggak keluar sih. Nah, mulai di sini. Ini kita ini dulu tarik aja pakai mouse. Disesuaiin, kita mau ngambilnya di semana. Nah, kita giniin. Udah. Nah, ntar kita sesuaiin sama yang gambar kita tadi. Nah, sebelumnya ini kita hilangin dulu green screen-nya. Sama aja, kita klik dulu ini. Selanjutnya kita mencet effect, key light, kita color picker, kayak tadi. Nah, setelah ini kan dia kan nggak ngepas kan posisinya. Rotate. Selanjutnya kita sesuaiin aja. Bisa langsung di drag ini. Kalau ini kegedean, bisa di scale, pencet S, di scale. Nah, dipasin aja kalian enaknya gimana. Nah, jadinya bakal kayak gini. Nah, tinggal dirapin aja sih ini mah. Kayak digeser lagi, dipasin, atau scale digedein dikit, seperti itu. Sampai nemu hal yang pas. Kalau kalian mau ini. Oke. Nah, kalian geser. Untuk kalau kalian misalnya dapatnya yang hitam tadi background-nya, itu bisa. Contoh misal ada di sini overlay. Nah, kita ambil coba nih kita masukin. Kira-kira gimana caranya? Nah, itu kan dia kan basically bukan hijau kan? Nah, itu tuh bisa juga kita drag aja. Dia akan import. Selanjutnya kita sesuaiin. Kita mau gimana formatnya? Mau di sini, misal. Ya udah kita tinggal ini. Selanjutnya kita coba kita screen. Kurang bagus, ya guys. Cari-cari aja sampai dapat yang enak. Play. Not. Bentar. Nah, ini lighten nih, udah mulai bagus nih. Light. Lighten aja. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya kita tinggal crop aja pinggirannya. Nah, caranya tuh tinggal kita klik pen tool. Nah, habis itu dia udah langsung nyesuaiin yang kita gedein.
Kita atur aja nih enaknya gimana. Selanjutnya di marks ini, itu kan pinggirannya kan masih kurang bagus kan. Nah, fadernya kita atur. Kita lihat jadinya, bentar. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya dia tuh nggak apa namanya, nggak kasar pinggirannya kalau udah di fader. Atau kalau misalnya kalian kelihatan ini kurang terang, tinggal di duplicate aja, ditimpa. Jadi nanti akan makin terang. Tuh. Saya duplicate lagi misalnya. Tuh, udah kan kelihatan lebih terang. Seperti itu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana? Apakah jawabannya sudah memenuhi pertanyaannya? Ya, sudah, terima kasih. Jadi, karena waktu ya, jadi saya cukupkan sesi tanya jawab sampai segini saja, sampai satu pertanyaan saja. Apakah presenter ingin menyampaikan kesimpulan? Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan di sini. Sebentar, saya buka inisial lagi. Baik, jadi kesimpulannya, dengan mempelajari visual effect ini, kita sebagai generasi muda dapat lebih memudahkan kita untuk men-share ide-ide kita dengan cara yang sesuai dengan masa kini. Nah, karena kalau kita lihat sendiri, mungkin ada peribahasa jangan menilai buku dari covernya. Tapi kenyataannya kan sekarang kalau misal kita beli buku pasti lihat covernya dulu kan. Nah, sama kayak ini misalnya kita ingin mencapai ide, nah kita tuh harus susun ide kita sebaik mungkin, sekreatif mungkin, dan sebagus mungkin. Agar kita lebih didengar atau diperhatikan oleh orang-orang di luar sana. Terima kasih. Baik, karena penyampaian materinya sudah selesai, saya undur diri, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada saudara moderator Hamdan Azani. Sebelumnya saya mohon maaf karena terjadi kesalahan teknis pada kamera saya sehingga saya tidak bisa menyalakan kamera. Dan saya berterima kasih juga kepada saudara Alfrian sebagai presenter hari ini karena pemaparannya sangat jelas dan sangat berguna di dunia nyata. Saya juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat baik bagi kita maupun semuanya. Amin. Sekian dari saya dan saya ingin mengingatkan lagi bahwa link presensi telah saya berikan di kolom chat dan jangan lupa untuk mengisi presensinya. Sekian dari saya akhiri webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin stop share ya. Ya.